Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada hari ini 16 Juli 2020 pada hari Kamis. Bapak akan menyampaikan materi MPLS tentang pembinaan mental agama di sekolah SMP Negeri 2 Bojong Picung. Kita sadar bahwa pendidikan agama adalah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk di SMP, pendidikan agama itu sangat digalakkan. Apapun beragama, ini adalah berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan yang baik adalah keyakinan tanpa ada paksaan dari orang lain. Ikhlas menerimanya, ikhlas yakinnya tanpa dipaksa oleh orang lain. Meskipun begitu, bahwa keyakinan itu seperti pohon. Kalau ditanam suatu pohon tapi tidak pernah dirawat, misalnya diberi pupuk, diberi obat, disemprot dan sebagainya, maka pohon itu akan merana. Pun sama, keyakinan beragama ini harus dipupuk melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya sholat berjamaah, kemudian tadarus Quran, itu selalu diadakan di SMP Negeri 2 Bojong Picung. Sholat berjamaah ada 2 tempat. Untuk perempuan masih masjid perempuan, untuk laki-laki di masjid laki-laki. Jadi tidak disatukan. Dan ini hukumnya wajib di SMP Negeri 2 Bojong Picung. Itu diantaranya pembinaan mental keagamaan. Yang kedua, pembinaan mental keagamaan melalui tadarus Quran itu adalah seperti dibukukan ini. Hafiz Quran. Ini ada tagihan-tagihannya. Nanti kamu akan mempunyai insya Allah buku seperti ini. Jadi surat-suratnya sudah ada di dalam, kamu bisa nanti memilikinya. Dan ini adalah untuk pembinaan mental keagamaan. Selanjutnya, mental keagamaan ini dipupuk melalui peringatan hari besar Islam. Misalnya peringatan Isra Miraj, peringatan Maulid Nabi. Itu semuanya harus mengikuti. Anak-anakku yang Bapak sayangi, kamu sebentar lagi masuk ke SMP Negeri 2 Bojong Picung. Bahwa kamu harus sadar bahwa agama ini sangat penting, terutama agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Di dalam agama Islam, hidup bersih ini adalah paling utama. Di dalam kitab-kitab apapun, misalnya kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, selalu bab pertama adalah toharoh, suci, harus bersih. Maka untuk kali ini materi keagamaan ini adalah kamu harus hidup bersih. Dengan hidup bersih, makan yang bersih, apa yang dikonsumsi dengan bersih, dengan penuh nutrisi, vitamin, kemudian rajin olahraga, dan kita selalu hidup sehat, maka kita akan tumbuh baik, jauh dari penyakit. Kita sadar bahwa negara kita ini sedang dilanda suatu penyakit, suatu musibah, yaitu COVID-19. Bahwa virus ini mengakibatkan bahaya yang cukup besar bagi manusia. Karena virus ini mampu membunuh orang dalam jumlah besar. Ya, dengan jumlah besar. Untuk itu kamu harus hidup bersih. Bahwa kita tahu COVID-19 ini salah satu penyakit
yang mematikan. Dari 62.000 lebih orang itu kematiannya sampai 3.300 lebih. Angka yang fantastis bukan? Ya, kamu tahu. Bagaimana sekarang COVID-19 ini gejala-gejala yang dirasakannya? Ada yang tahu? Ya, kamu pasti tahu. Betul. Yang pertama, ya, demam misalnya. Betul, demam. Yang kedua apa? Batuk kering misalnya. Yang ketiga apa? Sesak napas. Itu ciri-ciri umumnya. Ya, betul. Jadi itu ciri-ciri umum yang terkena gejala COVID-19. Untuk itu, mari kita sama-sama menghindar dan memproteksi diri supaya kita tidak kena virus COVID-19 ini. Ada yang gejalanya tidak kelihatan, tapi menularkan ke orang lain. Nah, ini yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya. Ada yang kelihatan seperti sakit kepala, batuk-batuk, demam tinggi, bahkan batuk disertai dahak darah. Ini kamu harus segera memeriksakan diri ke dokter. Sesak napas, nyeri dada, nah ini ciri-ciri yang khusus. Bahkan kamu harus tenang, jangan panik, pergi ke dokter. Ya. Jadi gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Jadi bagaimana kalau seseorang itu kena virus corona? Ya, betul. Jadi segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona. Seperti yang disebutkan di atas. Namun yang paling penting adalah kita harus hidup bersih, sehat. Jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun. Ya, cuci tangan pakai sabun. Kemudian pakai masker. Jangan lupa kalau kamu keluar harus pakai masker. Tapi maskernya jangan sembarangan. Kolor orang dipakai masker, itu kotor kan? Ya, itu kotor. Kamu tahu, masker itu harus paling lama dipakai adalah 10 jam. Setelah itu harus dicuci bersih. Paling lama itu. Makanya kamu harus benar-benar menjaga hidup sehat. Jangan sembarangan makan ataupun minum dari warung misalnya. Iya, kalau bersih, kalau tidak. Ya, untuk itu kamu dari mulai sekarang, apalagi di sekolah nanti, dan sekarang kamu alhamdulillah bisa sekolah di rumah. Kenapa alhamdulillah? Karena mudah-mudahan dengan sekolah di rumah ini virus COVID-19 bisa diputus. Ya. Untuk itu, adik-adikku sekalian, calon siswa-siswi SMP Negeri 2 Bojong Picung, bahwa kita tahu COVID-19 ini begitu cepat menyebarnya. Untuk itu kita harus memproteksi diri seperti yang tadi dikatakan. Kemudian kita jangan panik dan jangan lupa minum air putih yang banyak. Buah-buahan, buah apa saja, tapi ingat buah yang halal. Jangan makan buah hasil dari curian, ya, karena ada konsekuensi hukum nantinya. Jadi makan itu
harus halalan. Makan dan minum itu menurut agama itu kan halalan thayyiban, halal dan baik, halal dan bergizi, ya. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Insya Allah dengan kita sehat, dengan kita berperilaku hidup sehat, misalnya selalu cuci tangan dengan benar, pakai sabun, di air mengalir, apapun itu, sudah menyentuh apapun, seharusnya kita harus mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, ya. Jangan cuci tangan di air comberan misalnya. Sama dengan bohong itu kan. Iya, kamu tahu bahwa air comberan itu adalah kotor. Iya, kamu tahu pasti. Tidak sehat kan gitu. Ya. Dan buah-buahan yang baik itu yang masak. Jangan sampai buah masih muda dimakan. Makan buah masih muda pakai sambal, akhirnya sakit perut. Nah, ini jangan seperti itu. Jangan lupa sarapan pagi itu harus, ya. Sarapan harus, karena kebanyakan yang sakit anak-anak sekolah itu kalau pagi tidak sarapan. Bapak tanya, katanya malas. Nah, jangan sampai malas kamu, ya. Jangan sampai malas. Mulai nanti setelah mulai sekarang dibiasakan hidup sehat, ya. Hidup sehat, makan yang sehat, kemudian perilaku juga insya Allah harus sehat. Itu kalau kita sehat, tubuh kita kuat, insya Allah apa yang dicita-citakan oleh kita akan terlaksana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kesimpulannya adalah bahwa COVID-19 ini bisa kita proteksi dengan cara hidup sehat. Kamu tahu kan hidup sehat itu seperti apa? Yang Bapak tadi jelaskan. Ya, kamu pasti pinter lah, sudah tahu, ya, hidup sehat. Jangan takut dengan virus, ya. Kenapa? Karena kalau kita ikhtiar sambil berdoa kepada Allah, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah. Dengan perlindungan Allah, segala penyakit apapun tidak mampu menembus kita. Jadi kita harus berusaha sekuat mungkin hidup sehat. Kemudian kita jangan lupa berdoa. Begitu, ya. Sudah tahu doanya? Ada doanya. Doanya cukup pendek. Bismillahirrahmanirrahim misalnya setelah sholat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla mautina. Itu doa selamat dari apapun, ya, dari apapun. Ikhtiar kalau tidak sambil berdoa itu tidak ada artinya, tidak ada pahalanya artinya, ya. Karena segala kejadian yang menimpa kita, baik itu penyakit, musibah apapun, itu dari Allah. Untuk itu kita harus sadar. Jangan lupa, yang pertama kita harus berusaha hidup sehat sesuai protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan jangan lupa kita berdoa. Baik, itu saja pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi kita semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah semoga penyakit ini cepat berlalu, hilang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.